Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bang dan Kakak? Insya Allah sehat selalu ya dimanapun kita berada. Oke, berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, pembahasan kita pada hari ini masih sambungan dari pembahasan kita minggu lalu. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu bahas apa? Ya, minggu lalu itu membahas tentang bahan logam, dan hari ini kita bisa dibaca di judul, kita akan membahas tentang bahan batu. Oke, jadi bahan batu ini bahan batu yang digunakan untuk kerajinan. Oke. Bahan batu atau lebih dikenal sebagai batu-batuan merupakan benda keras yang banyak ditemui dan banyak digunakan sebagai bahan material bangunan ataupun sebagai dekorasi interior maupun eksterior. Batu banyak ditemui di dataran tinggi atau perbukitan. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa batu adalah bahan padat pembentuk litosfer yang terdiri dari satu atau beberapa mineral. Dalam kamus istilah geologi dan geografi dijelaskan bahwa batu atau batuan adalah mineral dan komponen, yaitu paduan mineral yang membentuk bagian utama dari bumi. Ada berbagai jenis batuan yang terdapat di alam. Oke, ini dia jenis-jenis batu menurut proses terbentuknya, yaitu ada 3. Jadi kita hari ini akan membahas 3 macam ini, yaitu batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorf. Oke, berikut ini penjelasan mengenai ketiga jenis batuan. Yang pertama yaitu ada batuan beku. Oke, batuan beku terbentuk oleh pembentukan magma. Ciri-cirinya yaitu tidak mengandung fosil, teksturnya padat, pampat, serta strukturnya homogen dengan bidang permukaan ke semua arah dan susunannya sesuai dengan pembentukannya. Beberapa jenis batuan beku yang sering digunakan untuk kerajinan adalah andesit. Oke, ini dia contohnya. Batuan andesit digunakan sebagai bahan untuk membuat arca, nisan, lesung, dan cobek. Oke, siapa yang sudah pernah melihat arca, nisan, atau lesung dan cobek itu merupakan berasal dari batu andesit. Oke, itu dia batuan beku. Kemudian batuan endapan. Oke, batuan endapan terbentuk dikarenakan pengendapan bahan yang diangkut oleh air ataupun udara. Oke, ciri-cirinya yaitu berlapis-lapis baik nyata maupun kurang jelas, mengandung sisa-sisa jasad atau bekas-bekasnya, adanya keseragaman dari bagian-bagian terbentuk bulat yang menyusunnya. Dia proses pembentukan batuan endapan terbagi atas periode pelakuannya, periode pengangkutan, periode pengendapan, dan periode perkembangan bentuk. Berdasarkan besar dan sifat bahan asal terdapat 4 macam bahan, yaitu kuarsa yang biasanya terdapat sebagai pasir dan butir dan butir-butir kasar, lempung sebagai bahan halus, kapur yang berasal dari makhluk hidup baik langsung maupun tidak langsung, dan bahan sisa selain tersebut di atas biasanya bahan vulkanik yang kasar dan halus. Oke, jenis batuan endapan itu yang sering digunakan untuk kerajinan adalah batu gamping dan batu breksi, yaitu untuk membuat relief, pot lampion, dan hiasan taman. Oke, yang pertama ini contoh dari batuan gamping, dan yang ini contoh dari batu breksi. Ini yang besar ini ya.
Oke, yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada batuan metamorf. Batuan yang sifat-sifat dan strukturnya telah berubah dari batuan semula karena peristiwa tekanan atau pemanasan yang sangat tinggi. Jenis batuan metamorf yang digunakan dalam pembuatan kerajinan batu adalah kerajinan batu alam adalah batuan jenis marmer. Jadi batuan marmer merupakan bahan untuk membuat patung. Terkadang batuan marmer juga dipakai untuk membuat lantai atau ubin karena keras dan mengkilap. Wilayah di Indonesia memiliki banyak batu yang berbeda-beda, tetapi tidak semua jenis batu dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Batu yang mempunyai karakter tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Oke, bahan batu tersebut tidak akan memiliki nilai lebih dan hanya sebagai bahan mentah jika tidak diolah atau diubah. Maka dari itu, untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi, bahan batu diolah terlebih dahulu. Perbedaan harga tersebut dikarenakan butuh peralatan dan teknik yang baik dalam mengolah batu. Oke, makanya batu lebih mahal. Oke, batu metafor sudah terakhir. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Dan untuk kuisnya, tulislah contoh-contoh lain dari batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorf yang belum ada di penjelasan ini. Oke, jadi contoh-contoh dari batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorf itu sebetulnya masih banyak. Jadi coba kakak dan abang buat contoh-contoh lainnya ya. Jadi contoh-contoh lain yang belum ada dijelaskan pada video ini. Oke, untuk tugas yang ini bisa dibuat di buku latihannya. Oke. Baiklah, itu saja. Jadi kalau kalau masih ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanya, silakan ditanya dari WA saja. Oke, baiklah. Sekian saja pembahasan kita. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.